Jangan sampai Anda jadi leader yang abu-abu. Kadang mau, kadang enggak. Kadang positif, kadang negatif. Kadang datang, kadang enggak. Jangan kayak saklar lampu. Kadang off, kadang on. Kadang off, kadang on. Enggak kayak gitu kalau leader. Saya tidak takut dengan orang yang latihan 10.000 tendangan dalam satu waktu. Misalkan dalam seharian, wah dia latih 10.000 jurus. Jurus apalah, jurus tendang apa, latihannya 10.000 jurus. Gitu loh. Dia bilang, Bruce Lee bilang, dia nggak takut. Tapi dia takut pada seseorang yang bila dalam satu hari dia melakukan hal yang itu-itu aja. Misalkan nonjok ke depan, wow udah aja tinggal nonjok ke depan, ini aja sampai 10.000 kali. Gitu loh, itu aja. Kalau tendang ya tendang, pokoknya gitu. Dia tidak berusaha untuk pakai yang lain atau pakai gini, enggak ada. Dia gitu aja terus, gitu aja terus. Nah, Bruce Lee bilang seperti itu. Itu seperti halnya kalau Anda si Maradona, maaf almarhum Maradona ya, dia dalam seharian dia bisa tembak ke arah sudut kiri gawang, sudut pojok kiri gawang, dia latihan terus, tendang terus ke pojok kiri gawang, tendang terus ke pojok kiri gawang. Padahal gawangnya kan gede. Ngapain dia ke pojok kiri terus, nggak gatel apa? Nendang ke yang kanan gitu ya, enggak, dia terus aja ke pojok kiri gawang, ke sana terus, ke sana terus, ke sana terus. Akhirnya apa? Akhirnya ahli. Gitu loh. Ahlinya ahli. Artinya apa? Sebetulnya semakin lama, semakin sering Anda melakukan hal itu, Anda akan semakin ahli, Anda master, Anda profesional. Itu, teman-teman ya. Oke. Kemudian Anthony Robbins ya. Anthony Robbins bilang, repetition is the mother of skill. Sepertinya saya perlu minum dulu sebentar ya teman-teman ya. Aku agak batuk, udah kayak PRT aja. Batuk PRT. Repetition is the mother of skill. Jadi, pengulangan adalah ibunya dari keahlian, dari keterampilan. Anthony Robbins bilang seperti itu. Ini seorang motivator ya. Kenapa? Karena manusia belajar dari pengulangan. Saya ceritain soal bayi. Nah, kalau Anda punya bayi ya, Anda punya anak nih ya. Waktu dia bayi, kan berbulan-bulan kita ajarin mama. Kita bilang di situ kan ya. Kita ngomong terus berbulan-bulan gitu. Akhirnya dia bisa ngomong mama ya. Nah, bayangin kalau pas bayi brojol, kemudian besoknya dia langsung ngomong mama, sementara Anda belum ngajarin. Nah, apa Anda nggak terkaget, nggak pingsan tuh, anak gue nih baru sehari bisa ngomong mama gitu kan. Nah, nggak mungkin, nggak ada yang seperti itu. Bayi nih, anak kecil ya, umur 9 bulan, dia nggak ada yang langsung lari, dia pasti belajar jalan dulu. Saat dia belajar jalan, kan dia dipapah, dia jatuh, dia berjalan lagi, dia jatuh, dia berjalan lagi, dan itu berapa ratus kali, ratusan, udah kayak wafer tenggo. Dia lakukan itu berulang kali sampai akhirnya dia bisa jalan. Gitu. Jadi manusia itu belajar dari pengulangan. Saya belajar tentang 3i Network. Pas saya diterangin, saya ngerti nggak semua? Enggak loh, enggak. Saya keluar kantor kena angin semilir-semilir hilang 10%, gitu ya. Di telepon ada yang nagih utang, Bu Eri, jatuh temponya nih, besok Bu tanggal segini, langsung hilang 50%. Gitu, stres soalnya gitu ya. Naik angkot, kejedot sama pintu gara-gara stres tadi barusan ditagih sama pinjol ya. Naik
repot gitu, kejeduk lagi nih kepala saya, hilang 40%. Sampai rumah, Ri, lu belajar apa? Nggak tahu, bingung gue. Gitu kan, karena baru tahu sekali. Apa yang bisa diserap langsung ngerti semua? Nggak ada gitu loh. Kalau ada pun paling sedikit. Coba, teman-teman pasti tahu gitu kan ya, tim kita udah kita ajarin akuisisi itu dalam tahun pertama itu berapa? 40%, 60% kan? Kita udah ajarin tuh, kita udah presentasi udah bener. Nanti bulan depan dia nanya lagi. Kenapa sih uang saya tuh cuma ada 140.000? Kan saya bayar preminya 3,5. Nah, loh. Iya kan? Kenapa? Karena tidak nancep semua itu kalau cerita paku. Enggak nancep semua ke otaknya. Jadi butuh juga home sharing, butuh juga, makanya gue kate, lu dengerin Zoom nape gitu kan ya. Dengerin Zoom, belajar lagi tuh, ada biaya akuisisi itu 40%, tuh ada biaya akuisisi itu 25% tahun kedua gitu ya. Udah makin tambah lama udah habis tuh. Jadi orang tuh enggak nanya yang berulang kali gitu loh. Kadang-kadang ya, tar, udah gabung 2 bulan gitu. Bu, kalau saya ngajakin orang yang 700.000, bonus sponsornya berapa? Padahal saya yakin Anda semua yang hadir di sini saat nerangin, Anda pasti udah nerangin bonus sponsor itu berapa. Pasti udah nerangin. Tapi untuk orang-orang yang tidak pernah datang ke pertemuan dan tidak melakukan pengulangan, nanti mau sampai tahun kuda jadi di behel juga ya, pasti dianya nanya lagi gitu loh. Nanya lagi karena apa? Kagak ngerti. Jadi memang pada dasarnya manusia itu belajar dari pengulangan. Semakin Anda banyak mengulang prospek Anda, semakin Anda mengulang informasi yang Anda dapat, semakin Anda mengulang lagi untuk memunculkan impian Anda, semakin Anda mengulang lagi mengatakan hal-hal positif setiap hari. Bila Anda melakukan segala sesuatu yang positif setiap hari, nantinya hasilnya positif. Bila Anda mengulang masalah yang sama, Anda mengulang tentang kegagalan Anda mengulang tentang apa? Tentang ketidakhadiran Anda di Zoom meeting maupun di offline, Anda tidak hadir, Anda tidak mau mengikuti arahan tim, semakin banyak negatif jadinya. Gitu. Jadi apa? Pengulangan yang positif akan menghasilkan hasil yang positif. Pengulangan yang negatif, hasilnya juga negatif. Nah, jangan sampai Anda jadi leader yang abu-abu. Kadang mau, kadang enggak. Kadang positif, kadang negatif. Kadang datang, kadang enggak. Jangan kayak saklar lampu. Kadang off, kadang on. Kadang off, kadang on. Enggak kayak gitu kalau leader. Kalau Anda menginginkan hasil yang terbaik, maka pastikan Anda juga memberikan segala sesuatu yang terbaik. Dan ingat, pengulangan. Jangan bilang bahwa, kesel banget dia mah. Gua ajarin berkali-kali kagak bisa. Memang butuh sabar, memang harus diulang-ulang setiap hari. Itulah kenapa leader Anda dan support sistem nasional melakukan acara pertemuan setiap hari, karena tahu bahwa memang pada dasarnya butuh pengulangan. Lihat, repetition is the mother of skill. Jadi pengulangan adalah ibunya dari keahlian.